Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di ibadah doa 10 hari di hari yang ke-5, Selasa tanggal 26 Mei 2020. Mari kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan masih dalam kitab Roma 15 ayatnya yang ke-13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Amin. Puji Tuhan, di hari yang kelima ini kita masih tetap mempelajari tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Segala sukacita bagian yang keempat, 4. Kita akan sama-sama belajar. Sukacita yang keempat adalah sukacita karena upah yang besar di sorga. Mari kita buka di dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Firman Tuhan berkata, bergembira dan bersukacitalah, karena upah kita besar di sorga. Karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, walaupun di tengah-tengah aniaya, siksaan, nabi-nabi masih dapat bersukacita. Demikian juga dengan kita. Dan sukacita ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita karena upah kita besar di sorga. Tapi memang tantangannya tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Para nabi-nabi, para rasul-rasul, mereka banyak mengalami aniaya dan siksaan karena mereka mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, memikul salib setiap hari, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan upah yang besar yang Tuhan sediakan buat kita di dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang akan dialami oleh kita, orang-orang percaya, para pengikut Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kita akan dicela, dianiaya, bahkan difitnahkan segala yang jahat. Tetapi kalau kita tetap bersukacita di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan sudah sediakan upah yang besar di dalam kerajaan sorga. Tetapi memang kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu menghadapi situasi yang seperti ini. Aniaya, siksaan, dicela, difitnah. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa melakukan, bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ini renungan firman Tuhan di doa 10 hari, hari yang kelima, yaitu dengan tema sukacita oleh Roh Kudus. Segala sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita patut bersukacita karena Tuhan sudah sediakan upah yang besar di dalam kerajaan surga yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan, aniaya apapun yang dialami oleh kita di dalam dunia ini. Sebab ada upah yang besar, mahkota kehidupan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.